Bismillahirrahmanirrahim. Pada bacaan bis ini sempurnakan huruf sinnya. Ketika sinnya sukun, ini ada sifat shafir, dia harus kita alirkan nafasnya. Bis, nah seperti itu sempurna, baru baca mi. Bismi, bismi. Usahakan jangan sampai memantul. Bismillah, nah, seperti itu. Atau misalnya bismillah, nah, ini memantul. Kemudian lafal Allah ketika sebelumnya kasrah, maka dia dibaca dengan tipis, ya, dengan L. Bismillah, tidak bismillah, ya. Kita ulangi. Nah, di sini pada lafal Allah, Allah itu ada mad tabi'i pada lafal la-nya. Nah, di sini kita panjangkan 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hi-nya tipis, kasrah bertemu ra yang tebal. Nah, di sini kita namakan dengan ra tafkhim. Hirra. Nah, kemudian untuk huruf ra ketika dia berharakat tasydid itu atau dia berharakat sukun, dia ra-nya 1 kali takrirnya. Tidak boleh banyak-banyak, tidak boleh hirrah. Nah, ini kepanjangan. Kemudian juga jangan dibaca jangan tipis, jangan hirrahmah, tapi dengan tebal, maka dinamakan dengan ra tafkhim. Kemudian rahmani. Pada lafaz rahmani ada hak sukun, maka di sini hak mempunyai sifat yaitu sifat hamas, maka alirkan nafas kita. Rah. Nah, kemudian pada lafaz ma ada bacaan mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, ni tipis ketemu ra yang ra tafkhim, ra tebal, maka nirra. Nirra, ra-nya tebal. Nirrahim. Nirrahim. Ha him, sempurnakan kasrahnya jangan sampai him, him, atau dibaca dengan him. Nah, ini masuk hidung, tapi enggak mau, dia lepas dari yang namanya masuk hidung dan juga lepas dari namanya imalah, yaitu harus kasrah sempurna. Ar-Rahim, Ar-Rahim. Kemudian pada lafal him ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu kita boleh memanjangkannya 2 harakat, boleh juga 4 harakat, boleh 6 harokat. Mad arid lis sukun terjadi ketika akhir bacaan kita, yaitu ketika di sini ar-rahimi pada dasarnya, karena kita waqaf mimnya menjadi sukun. Nah, sukun ini kita namakan dengan sukun arid disebabkan karena waqaf. Dan sebelum huruf sukun ada huruf mad, maka di sini kan ada 2 sukun, maka panjangkan dulu huruf ya-nya. Nah, di sini boleh kita panjangkan hi-nya karena bertemu dengan huruf mad, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Maka kalau 2 misalnya ar-rahim, kalau 4 ar-rahim, kalau 6 ar-rahim. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini kita baca alhamdu, maka apabila ada alif lam di awal bacaan, maka a-nya dibaca dengan fathah. Alhamdu. Nah, di sini bukan ulhamdu tapi alhamdu. Ini tanda alif itu sukun kalau dia kita namakan dengan hamzatul wasl kalau di tengah. Maka kita baca dengan al, kemudian al, hati-hati dalam lafal lam, sempurnakan makhraj daripada lam, ujung lidah naik melekat dengan langit-langit atas, ya, kena al, bukan al tapi al, alhamdu. Kemudian ha kecil. Kemudian di sini alhamdu, da hukumnya makhrajnya pada ujung lidah menempel dengan di antara gusi dengan gigi atas. Kemudian lillahi ada mad tabi'i yaitu di lafal Allah. Kemudian lafal Allahnya tipis. Rabbil, ra-nya tebal, ra tafkhim. Rabbil alamin. Hati-hati jangan sampai memantulkan lamnya, jangan Rabbil alamin, karena di sini sempurnakan lam. Kemudian pada lafal a ada mad tabi'i yaitu nya fathah bertemu alif, alamin. Kemudian pada lafal min ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu ada huruf nun yang diwakafkan menjadi sukun, sebelumnya ada huruf mad. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 6 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Pada bacaan Ar-Rahmani di sini ada
alif dan lam di awal bacaan, maka kita baca dengan bacaan al sebagaimana yang di atas, al. Kemudian ini bertemu dengan huruf ra yang berharakat tasydid, maka ra-nya kita baca dengan tafkhim, ar-ra, ar-ra, ar-rahmani. Kemudian pada lafal rah di sini ada huruf ha, ha yang berharakat sukun, dan sifat ha itu yang paling mencolok adalah sifat hamsnya, yaitu mengalirnya nafas ketika kita membacanya, ar-rah, ar-rah. Kemudian dan jangan sampai memantul hanya. Kemudian mani ada bacaan mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, nir-rahim. Kemudian ni tipis ketemu dengan ra yang tafkhim, ra tebal, maka kita baca dengan bacaan tebal ra-nya, nir-rahim. Kemudian pada lafal him ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid, yaitu sukun yang timbul karena waqaf. Di sini sukun yang timbul karena waqaf pada huruf mim. Asalnya ar-rahimi, karena kita waqaf maka mimnya menjadi sukun. Sebelum huruf terakhirnya yang disukunkan ada huruf mad, maka ini kita namakan dengan mad arid disukun. Maka ketika kita baca ini kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Contoh ar-rahim itu 2 harokat. Kalau kalau 4 harokat ar-rahim, ya 6 harokat ar-rahim. Kemudian maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Pada bacaan maliki di lafal ma ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat, maliki. Kemudian kaf di sini ada huruf kasrahnya, maka sempurnakan kafnya, jangan seakan-akan diputus. Misalnya maliki yau, maliki yau. Jadi kemudian kasrahnya juga disempurnakan, jangan sampai dibaca dengan e, tapi dia i. Maliki, maliki yaumiddin. Pada lafal yau di sini ada bacaan lin, yaitu berupa fathah bertemu dengan huruf waw, maka yaumiddin. Kemudian mid langsung ke da, sifat dal, yaitu posisi makhrajnya adalah di antara gusi atas dan gigi seri atas, maka tempelkan ujung lidah kepada di antara keduanya. Maliki yaumiddin, middin. Kemudian pada lafal din ada bacaan kembali, yaitu mad arid disukun, maka kita boleh memanjangkan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka pada lafal ya, ini hati-hati dalam pelafalannya, ada 2 kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama yaitu dia memanjangkan iya. Nah, seperti itu. Harusnya dia ditekan dan dilembutkan, iyyaka, iyyaka. Nah, kemudian jangan sampai dibaca panjang, jangan iyyaka, tidak ada tasydidnya. Kesalahan pertama tidak pakai tasydid, tidak tasydid. Yang kedua yaitu dia memanjangkan iya dengan bacaan mad tabi'inya. Kesalahan yang kedua yaitu tidak atau memanjangkan huruf iya. Nah, seperti itu. Maka yang pertama tidak mentasydidkannya, yang kedua memanjangkannya. Kemudian pada lafal ya ada mad tabi'i berupa fathah bertemu alif, maka 2 harokat. Iyyaka, iyyaka na'budu. Kemudian ada huruf ain yang berharakat sukun. Ketika huruf ain berharakat sukun, ain itu punya sifat namanya bainiyah, yaitu bacaan di antara syiddah dan rokhawah. Kalau syiddah suaranya tertahan, kalau rokhawah suaranya mengalir, maka di antara keduanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kembali lagi wa iyyaka. Hati-hati jangan sampai memanjangkan ya-nya atau tidak mentasydidkan ya-nya. Wa iya pada lafal ya ada mad tabi'i, yaitu berupa fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Iya wa iyyaka nasta'in.
sifat sinnya sempurnakan dengan mengalirkan nafasnya. Nasta'in. Kemudian pada lafal ain ada bacaan mad arid disukun, yaitu boleh memanjangkannya 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Pada bacaan ihdina, ya, di sini bagaimana cara membaca ini? Ini adalah kita lihat huruf yang ketiganya. Apabila huruf ketiganya kasrah atau fathah, maka kita baca hamzah di awal, hamzatul wasl itu kasrah. Maka kita baca di sini bukan uhdina tapi ihdina. Kemudian pada lafal ha, usahakan di sini mengalir nafasnya dan lembut. Ada namanya jaroyanu an-nafas. Ihdinas si. Nah, hati-hati jangan sampai kemudian di sini pada lafal na, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu berupa alif yang ditulis tapi tidak dibaca sehingga langsung ke huruf shad. Hati-hati jangan menebalkan huruf nanya, jangan ihdinas si, tapi nanya tipis, shadnya baru yang ditebalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian pada lafal ra, di sini ra tafkhim, ra-nya tebal, ya, kita namakan dengan ra tafkhim, ra-nya tebal. Maka ra, kemudian pada lafal ra pula itu ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian tol. Nah, di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca. Kemudian hati-hati meskipun to-nya termasuk huruf isti' dan huruf ibtbaq sehingga dia menebal surat to-nya, akan tetapi karena kita bertemu dengan huruf lam maka dia lamnya tipis, jangan ikut tebal, jangan tol itu tebal. Tapi dia ihdinas siratal mustaqim. Kemudian sinnya mengalir, mustaqim. Kemudian pada lafal qim, di sini ada bacaan mad arid disukun. Itu boleh kita panjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula menjadi 6 harokat. Mad arid disukun kapan terjadinya? Yaitu ketika akhir bacaan kita, kemudian huruf akhirnya diwakafkan menjadi huruf sukun. Nah, sukun ini yang kita namakan dengan sukun arid, yaitu timbul karena wakaf. Dan sebelum huruf akhir yang disukunkan ada huruf mad, baik itu ya, alif maupun waw. Maka boleh kita panjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan juga boleh 6 harokat. Baik, kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian pada lafal sirata, ya, kembali lagi di sini shadnya tebal, jangan dibaca dengan huruf sin. Ya, meskipun nanti ada riwayat lain membaca dengan sin, tapi kita membaca dalam riwayat Imam Hafs dengan shad, ya. Si, tebalkan si-nya. Sirata, si, sambil pangkal lidah kita karena shad itu pangkal lidah kita terangkat dan melekat karena dia huruf idbaq. Sira, kemudian ra-nya ra tafkhim. Kemudian pada lafal ra ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian talladzi, siratal ladzi. Ya, pada lafal tal di sini ada alif lam syamsiyah, langsung ke huruf lam, alif dan lam tertulis tapi dia tidak dibaca karena yang dibaca adalah lam yang ketiga. Kemudian zina. Nah, di sini ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan kasrah bertemu dengan huruf ya, panjangnya 2 harokat. Kemudian an'amta. Di sini ada bacaan izhar halqi, yaitu adanya nun mati bertemu dengan ain. Maka hati-hati dalam melafalkan huruf atau bacaan an'amta, jangan sampai terpantulkan. Misalkan an'amta 'alaihim, an'amta, memantul huruf nunnya karena sifat nun tidak boleh mantul, maka dibaca dengan an'amta,
an'amta. Nah, kemudian sempurnakan antara hamzah dan ain dibedakan. A kemudian a. An'amta. Kemudian ta, jangan terlalu banyak yang ta, tapi biasa saja ta. Kemudian alaihim. Kemudian pada lafal alai di sini ada ya sukun didahului dengan fathah, maka di sini bacaan lim. Alaihim. Kemudian him. Di sini ada huruf ha besar, yaitu ada mim mati bertemu dengan huruf ghain, maka dinamakan dengan izhar syafawi. Maka harus jelas suara mimnya. Alaihim ghairil. Kemudian kembali lagi ada huruf ya didahului dengan fathah. Di sini kita namakan dengan bacaan din kembali. Maka iya-nya lembut. Ghairi. Nah, ghainnya tebal. Ghairil, tapi tidak terlalu tebal sampai kepada huruf shad dan huruf dhad, karena huruf dhad yang paling tebal. Maaf, shad dan dhad. Ghairil maghdubi. Ya, di sini ada alif lam qamariyah kembali, yaitu alif lam dan yang tertulis karena bertemu dengan huruf mim dan dibaca alamnya. Kemudian maghdubi, ghairil maghdubi, ghain ghain termasuk salah satu sifat huruf yang dia adalah sifat rokhawah, yang dimana suaranya mengalir. Nah, tapi dia juga termasuk sifat huruf yang dia sifatnya adalah jahar. Jahar yaitu tertahannya nafas kita. Jadi ketika melafalkan ghain, nafas kita tertahan, suara kita dialirkan. Ghairil maghdu. Kemudian dhad tebal. Du. Ghairil maghdubi alaihim. Kemudian pelafal du di sini ada mad tabi'i, panjangnya 2 harakat yaitu dhammah bertemu waw. Kemudian alaihim lagi kembali. Alaihim ada ya sukun di dalam fathah bacaan din. Kemudian mim mati bertemu waw, di sini izhar syafawi. Alaihim waladdo. Hati-hati di sini. Waladdo, la-nya jangan sampai tebal, jangan waladdo, tapi la-nya tipis. Waladdo. Baru di dotnya yang tebal. Kemudian waladdallin. Pada lafal huruf dot di sini ada mad lazim kalimi musaqqal atau mad lazim musaqqal kalimi, yaitu mad yang terjadi apabila ada huruf mad bertemu dengan tasydid. Nah, di sini ada tasydid. Sebelumnya ada huruf mad berupa huruf alif yang awalnya dot, itu panjangnya 2 harakat karena bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka dia panjangnya adalah 6 harakat. Untuk mad lazim musaqqal kalimi atau kalimi musaqqal panjangnya 6 harakat, maka panjangkan dotnya dulu 6 harakat, kemudian sempurnakan di dotnya, kemudian baru masuk ke huruf lam. Nah, tadi juga pada huruf sebelumnya dotnya harus ada istitalah sedikit. Wadaddo ya. Kemudian dotnya 6 harakat dulu baru masuk ke lam. Waladdallin. Nah, jangan terlalu lama, jangan waladdallin. Cukup ya menekan di lamnya, kemudian dikasrahkan langsung. Kemudian pada lafal lin ada mad arid sukun kembali, yaitu adanya nun yang diwakafkan menjadi nun sukun, sukun arid, sukun yang timbul karena wakaf, dan sebelumnya ada huruf mad berupa ya, maka panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh pula 6 harakat. Baik, kita ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.